C. Sebagai pelindung tubuh terhadap lingkungan yang buruk. Lemak digunakan untuk melindungi tubuh dari hawa dingin. Beberapa vitamin berfungsi sebagai senyawa antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang bekerja menghambat oksidasi dengan cara bereaksi bebas, membentuk radikal aktif dan relatif stabil. 2. Zat yang diperlukan tubuh. Ada 1. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan suatu senyawa kimia dengan rumus CH2ON. Berdasarkan jumlah rantai penyusunnya, karbohidrat dapat dibedakan menjadi 1. Monosakarida. Merupakan karbohidrat yang tersusun atas satu molekul gula. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Seperti gambaran di samping. Ambilkan dulu. Fruktosa dan galaktosa. 2. Disakarida. Merupakan karbohidrat yang tersusun atas 2 unit monosakarida. Contohnya maltosa, 2 molekul glukosa yang diikat menjadi 1, sukrosa atau gula tebu, glukosa dan fruktosa, dan laktosa atau gula susu, glukosa dan galaktosa. Seperti gambaran di samping, struktur fruktosa, maltosa, dan laktosa. 3. Polisakarida. Polisakarida merupakan polumer yang tersusun atas banyak monosakarida. Contohnya amilum atau pati yang juga banyak mengandung molekul glukosa. Seperti gambar struktur polisakarida di samping yang ini. Pada makanan terdapat 3 karbohidrat terpenting. Ada 1 amilum atau pati yang merupakan zat tepung yang terdapat dalam makanan pokok kita. 2. Sukrosa disebut juga gula tebu. 3. Selulosa adalah serat kasar yang merupakan komponen dinding sel tumbuhan. Meskipun demikian, karbohidrat yang paling terpenting bagi sel tubuh manusia yaitu glukosa dengan rumus kimia C6H12O6 yang berasal dari pemecahan amilum yang terdapat dalam makanan. 1. Fungsi makanan. Fungsi karbohidrat, Karbohidrat memiliki banyak fungsi. Di sini saya mengambil 2 untuk mempersingkat waktu. A. Sebagai sumber energi utama tubuh dan B. Sebagai bahan penyusun senyawa lain, misalnya asam amino dan lemak. 2. Sumber karbohidrat. Sumber utama karbohidrat berasal dari makanan pokok kita. Makanan pokok yang berupa biji-bijian atau umbi-umbian yang banyak mengandung amilum atau pati. Seperti pada gambar di samping saya mengambil gambar beras, jagung, beras, ubi jalar, singkong, dan kentang. B. Lemak. Lemak merupakan suatu senyawa organik yang tidak dapat larut di dalam air. Berdasarkan komponen penyusunnya, lemak dapat dibedakan menjadi bermacam-macam. 1. Trigliserida merupakan lemak sederhana, merupakan suatu senyawa lemak yang paling sederhana yang tersusun atas 1 molekul gliserol seperti gambar di samping, 1 molekul gliserol dan 3 rantai asam lemak. 2. Fosfolipid merupakan lipid atau lemak yang mengandung fosfat. 3. Lipoprotein merupakan gabungan antara protein dan lemak. 4. Steroid, salah satu bentuk lipid yang lebih dikenal sebagai kolesterol yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga mengakibatkan aterosklerosis. Berdasarkan ada tidaknya ikatan rangka pada rantai karbon asam lemaknya, lemak dapat dibedakan menjadi lemak jenuh, lemak yang tidak memiliki ikatan rangka pada rantai karbon asam lemaknya, sedangkan lemak tak jenuh memiliki ikatan rangka pada rantai karbon asam lemaknya. 1. Fungsi lemak. 1. Fungsi lemak. Lemak juga memiliki beberapa fungsi. Di sini saya mengambil 2 juga untuk mempersingkat waktu. A sebagai cadangan energi dan B sebagai pelindung alat-alat vital, misalnya jantung dan ginjal. 2. Sumber lemak. Berdasarkan sumbernya, lemak dapat dibedakan menjadi lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan lemak tak jenuh, sedangkan lemak hewani yang merupakan dari hewan yang merupakan lemak tak jenuh. Ciri-ciri makanan yang mengandung lemak yaitu berminyak. Contoh hasil tanaman yang
Dan contoh hasil tanaman yang dari hewan yang mengandung lemak yaitu keju. Kenapa keju? Karena keju berasal dari susu sapi. C. Protein. Protein merupakan polimer yang tersusun atas monomer yang berupa asam amino. Asam amino sendiri dapat dibedakan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibuat di dalam tubuh kita, sedangkan asam amino non-esensial dapat dibuat di dalam tubuh kita. Seperti pada gambar di samping, ada 20 jenis asam amino yang dapat dibedakan menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Yang termasuk asam amino esensial yaitu isoleucin, leucin, lisin, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk non-esensial yaitu glutamat, glutamin, prolin, dan lain sebagainya. Fungsi protein. Protein memiliki banyak fungsi. Di sini saya cuma mengambil dua, yaitu A sebagai alat pertahanan tubuh, misalnya antibodi, dan B sebagai cadangan nutrisi, misalnya kasein yang terdapat dalam susu. Dua, sumber protein. Berdasarkan sumbernya, protein juga dapat dibedakan menjadi protein nabati dan protein hewani. Contoh protein nabati di situ ya tahu, tempe, dan lain sebagainya, seperti gambar di samping. Dan contoh protein hewani yaitu telur dan lain sebagainya. E. Vitamin. Vitamin dapat dibedakan jadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Di sini saya cuma mengambil gambar vitamin D dan A. Dan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin C dan vitamin B. E. Mineral. Mineral merupakan senyawa anorganik yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Setiap hari, tubuh kita memerlukan setidaknya 100 mg makromineral yang terdiri dari kalium, natrium, magnesium, dan lain sebagainya. F. Air. Lebih kurang 70% tubuh manusia tersusun atas air. Manusia tidak dapat bertahan hidup selama beberapa hari tanpa mengonsumsi air. Kebutuhan air bagi tubuh manusia tercukupi dari air minum dan dari makanan yang mengandung air. Misalnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Jika tubuh manusia membutuhkan air secara secukupnya, jika kita kekurangan air, tubuh manusia kerja ginjal akan mengalami penurunan dan mengalami gangguan. Jika kita kekurangan air 12%, kita akan mengalami dehidrasi yang mengakibatkan kematian. Jadi bagi orang dewasa kebutuhan air setidaknya 8 gelas atau 2 liter setiap harinya. Jika kita kelebihan air bisa dikeluarkan melalui urin dan keringat. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan materi selanjutnya oleh teman kelompok saya atau Fauziah. Habis waktu.